Udah 18, 19. Oke. Oke, selamat malam ya untuk semua ya. Setelah libur 2 tahun ya kan. 2 tahun. Masih ingat Zoom. Masih ingat Zoom-nya. Masih fresh ya karena masih pertemuan ketiga dan juga masih mahasiswa baru. Oke, kita akan lanjut ini pertemuan ketiga tentang aljabar boolean. Masih ingat kan pertemuan kedua tentang sistem bilangan? Yaitu sistem bilangan mengubah ini desimal ke biner, dari biner ke desimal, baru dari biner ke heksadesimal, itu desimal ke biner bagi 2, baru sisanya dibuat jadi hasil binernya. Kalau misalnya ada lagi sisa, bagi 2, sisanya buat ke biner. Sama juga dengan okta ya, bagi 8. Jadi untuk penyelesaian ke biner saya rasa sederhana, masih mudah dipahami. Jadi untuk mata kuliah temuan ketiga ini kita akan membahas tentang ini ya, aljabar boolean. Aljabar boolean. Di aljabar boolean ini ada namanya hasil bilangannya itu true false ataupun 1 dan 0. Ini aljabar boolean dapat didefinisikan secara abstrak dalam beberapa cara. Salah satunya itu menspesifikasikan unsur dan operasinya. Itulah untuk pengertian sederhananya. Kita lihatlah sini, ini definisinya ya. Jadi misalkan B adalah himpunan, ini didefinisikan pada 2 operator biner. Ini tambah atau dan kali atau dot. Ini ya, kalau titik ini dilambangkan ini dengan kali. Dan sebuah operator uner, ini uner, aksioma ataupun negasi, ini uner negasi. Dan misalkan 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B. Apa tadi B ini adalah himpunan yang definisikan ya. Himpunan plus dan 0. Dan misalkan 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B. Maka tupel dalam kurung ini B, elemen B tambah dot, ini dot ya, kali sama aksioma ini. Aksioma ataupun negasi. Disebut aljabar boolean jika setiap A, B, dan C itu anggota bilangan ataupun elemen B, ataupun himpunan B. Berlaku aksioma-aksioma atau postulat berikut. Inilah pengertiannya ya. Pengertian aljabar boolean. Ini tadi secara sederhananya, kalau ini udah dijabarkan dia. Biner plus. Jadi yang utama di sini memang angka 0 dan 1. Ataupun true dan false. Dan untuk jenisnya ada di sini ya, ada aljabar identitas. Yang pertama itu A tambah 0 itu hasilnya sama dengan A. Nanti kita lihat cara pembagiannya. Baru yang kedua di sini A kali 1, dot, ini titik ya, kali sama dengan A. Baru untuk bentuk kedua, yang bentuk kedua ini ada kumulatif. 1, A tambah B, B tambah A. Kalau untuk yang kedua kumulatif, A kali B hasilnya B kali A. Jadi dibalikkan dia. Distributif, A kali B tambah C. Jadi untuk persamaannya di sini, A kali B tambah A kali C. Itulah persamaannya untuk mendapatkan hasilnya ya. Jadi A ini yang di dalam kurung dikalikan. A dipisahkan dia, A ini kali B baru tambah A kali C. Di sini anak IPA semua kan, jadi langsung ngerti nih. Kalau misalnya A ini kali B kali C. Kalaupun misalnya di sini tambah D, berarti langsung buat di sini tambah A tambah C.
Udah, itu hasil persamaannya. Berapa jumlahnya nanti? Udah ini, A kali B berapa angkanya, misalnya 2 kali 3, 6. Misalnya tambah 4 kali 3, 12. Berarti 6 tambah 12 hasilnya di sini 18. Itulah baru yang kedua bentuknya dibalikkan dia ya. Sama. Ini tambah yang di atas kali. Jadi ini A tambah B kali C. Untuk mendapatkan persamaannya ataupun untuk mendapatkan jumlahnya di sini. A tambah B, ini A-nya ini yang pisah ini dikalikan dalam kurung ya. Jadi kalau misalnya ada soal nanti, coba hitung aljabar boolean di bawah ini dengan menggunakan distributif ataupun metode distributif. Inilah contohnya misalnya, baru selesaikanlah dengan metode ini. Jadi lumayan gampang juga. Ini hanya ini kan, ini dipisahkan. Jadi 2 kali 3, 6 kali. Yang bedanya di sini di atas sama kali ya. Jadi gampang kita dapatnya. Baru bentuk keempat ada komplemen. Jadi untuk setiap A elemen B ataupun himpunan B terdapat E, ini aksen elemen B sehingga ini A tambah A komplemen sama dengan 1. Ini hukumnya, termasuk ini persamaan ataupun ketentuan umum ini. Baru A kali A aksen itu 0. Jadi aksioma di atas itu disebut postulat antingan ataupun persamaan yang sederhana. Itulah bentuk-bentuk ataupun penyederhanaan persamaan daripada aljabar boolean. Ini masih gampang ya. A tambah 0 A. Ini A. Kalau misalnya A kali 1, hasilnya A. A tambah B, ini dibalikkan. Dan untuk distributif ini tadi persamaannya. Jadi aljabar boolean dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen sering dinamakan bit, singkatan dari binary digit. Jadi kalau ada angka 01 itu termasuk binary. Yaitu B, inilah B punannya 01 operator biner plus dan kali serta operator uner aksioma. Nih, negasi uner. Inilah bentuknya untuk penjelasannya. Baru kaidah untuk operator biner kali ya. Ini biner kali. Ini langsung lihat yang di atas ini biner. Kalau titik berarti kali. Kaidah untuk operator biner kali. Kali maksudnya di sini hasil daripada ini ya. A kali B inilah hasilnya. Jadi kalau misalnya 0 dengan 0 itu 0. Atau true dengan true itu true juga hasilnya. Kalau misalnya ini 01, hasilnya 0 ya, 0 kali 1. Karena di atas ini hasilnya A kali B. Kalau misalnya true, false, berarti hasilnya false. Karena 0. Sama juga di ini ya, 1, 0, hasilnya 0. 1 kali 0, 0 ya. Ini operator biner kali. Jadi kalau misalnya sini true, sini false, hasilnya false. Kalau hasilnya false, false, ataupun true, true, satu, satu, hasilnya 1. Inilah untuk kaidah operator biner plus biner perkalian. Inilah persamaannya, inilah hukumnya. Tidak boleh ini diganti-ganti, tidak boleh diacak-acak. Nilai ini untuk perkalian tadi, ini untuk kaidah untuk biner tambah ataupun plus. Misalnya A, B, 0 tambah 0 itu 0 ya. Baru 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0 itu 1. Itu 1 tambah 1 itu tetap 1. Ini karena yang di sini dijumlahkan adalah digit ataupun true false. Tidak boleh hasilnya di luar daripada 1. Ini diambil dari sini juga. 1 tambah 1 kali 1 tetap 1. True dengan true itu tetap hasilnya true. Ini karena diibaratkannya ini dengan angka, biasanya ini adalah true, false, true, false. Itulah untuk kaidah operator biner. Jadi untuk Winer ataupun negasi uner,
Di sini A negasi A. A negasi ini. 0, 1, 1, 0. Inilah kaidahnya. Tidak ada, hanya simbol. Baru ada namanya ekspresi boolean. Jadi pada aljabar boolean dua nilai B ini binary ya. 0, 1. Kedua elemen tersebut binary atau bit peubah. Peubah maksudnya variabel ya. X disebut dengan peubah boolean atau peubah biner jika nilainya hanya dari B. Nilai hanya dari B. Ini. Jadi ekspresi boolean berbentuk dari elemen-elemen B atau peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, kali, dan aksioma ataupun komplement. Ini negasi. Kalau ada simbol gini negasi ya, negasi. Jadi di sini misalkan B plus adalah sebuah aljabar boolean. Makanya dibilang tadi aljabar boolean itu berupa ini ekspresi unsur dan operasi. Jadi operasinya di sini ataupun hanya simbol. Inilah aljabar boolean. Ini misalkan B plus, kali, dan aksioma ataupun negasi adalah sebuah aljabar boolean. Jadi suatu ekspresi maksudnya simbol ya, ekspresi boolean B plus, kali, dan negasi adalah setiap elemen di dalam B. Setiap peubah. Jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka inilah hasilnya. E1 tambah E2, E1 kali E2, E1 negasi adalah ekspresi boolean ataupun hasil daripada aljabar boolean. Prinsip dualitas dua. Jadi ini S adalah kesamaan identitas dalam aljabar boolean yang melibatkan. Jadi di aljabar boolean ini hanya mengenal simbol ya. Dan komplement, maka jika pernyataan S ini diperoleh dengan cara mengganti ini kali diganti dengan plus, plus diganti dengan kali. Inilah kaidahnya tadi, diganti dia. Kaidah pertama untuk binar plus, baru kaidah kedua untuk berkalian, baru kaidah untuk uner negasi. Jadi fungsi boolean di sini adalah sebagai fungsi binar, ini pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean dan persamaannya. Inilah persamaannya. F B pangkat N itu sama dengan ataupun hasilnya B. Yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B. Inilah asal ataupun himpunan asalnya. Jadi ada contoh di sini fungsi-fungsi boolean fx itu sama dengan x. Inilah fungsi-fungsinya ya. F kali x, f di mana x dan y sama dengan x negasi ataupun aksen y plus xy aksen tambah y. Inilah untuk mencari persamaannya. Kalau misalnya angka ini bisa gampang untuk mendapatkannya. Misalnya F-nya berapa? 54. Ya udah buatkan aja 54 tambah 5 kan Y. Yang ketiga itu contoh fungsinya F, X, Y, X, aksen Y. Jadi hampir sama ini semua. Sama. Baru yang keempat F, X, Y, X tambah Y. Negasi. Baru yang terakhir di sini F, X, Y, Z. Hasilnya X, Y, Z. Inilah contoh-contoh fungsi boolean yang sering kita temukan. Peubah. Istilah peubah ini adalah kelompok ya. Yang pertama itu ada istilah 2 peubah, ada 3 peubah, ada 4 peubah. Yang pertama itu 2 peubah X, Y.
Ini ditandai ya, yang warna krem. Ini adalah simbol yang paling atas. Jika misalnya PU2 0 dengan 0, 0, 1, 1, 0, sama dengan 1, 1. Baru kalau untuk 3, X, Y, Z. Ada di sini 00, 001, hasilnya tadi 1, 010. Tetap hasilnya 0 ya. 01, 1. Ini pun tetap hasilnya 1 nanti. Ini. Jadi kalau misalnya ada dua angka yang di dalam tabel tersebut terdapat 1 0, itu tetap 0 ataupun sebaliknya. Untuk P buah 4 ada di sini X, Y, Z. Ini diambil dari sini tadi ya, X, Y. Ini P buah X, W, Y, X, Y, Z. Ini untuk P buah ataupun kolom-kolomnya. Contoh ada di sini ya, contoh daripada mencari persamaan yang ini tadi, contoh fungsi boolean. Jadi kita lihat contohnya di sini. Fungsi boolean f, x, y, z menyatakan H dalam tabel kebenaran. Ini x, y, z. Ini x, y, z. Kenapa dibuat lagi z? Karena di sini ditanya aksen ya, ataupun negasi. Ini jadi hasilnya di sini f, y, z. Persamaan mana tadi ini? F sama dengan ini x, y, z. Hasilnya x, y, z apa? Negasi. Inilah hasilnya 0, 0, 0. 0. Inilah contoh boolean yang dinyatakan H dalam tabel kebenaran. Ini ya, X, Y, Z, aksen. Baru untuk kepenjumlahan dan perkalian dua fungsi. Jadi misalkan F dan G adalah dua fungsi boolean dan N P-ubah. P-ubah tadi ada P-ubah 2, 3, dan 4. Maka penjumlahan F dan G didefinisikan sebagai berikut. Inilah persamaannya. Ini agak panjang persamaannya. F tambah G, X1 tambah X2 sampai XN. XN ini kita nggak tahu berapa ya, tapi dibatasi. Jadi X1, X2 tambah XN. Jadi sedangkan untuk perkalian di sini, perkalian yang atas plus ataupun penjumlahan, yang bawah itu perkalian. Inilah persamaannya. Nanti bisa kalian baca ulang persamaannya. Ya, sedangkan untuk perkalian F kali G di sini didefinisikan sebagai F kali G di mana X tambah X1 tambah. Nanti kalau misalnya ada di soal sampai XN, inilah persamaannya. Jadi tambahkan aja, baru kalikan. Misalnya G ini G X1 tambah 2, tambahkan dulu yang dalam kurung, baru kalikan yang di luar kurung. Ini G, supaya ini persamaan ini tadi ya. Jadi hampir semuanya sama, itu cara mencari persamaannya ini. Kalau misalnya di luar, kalikan dulu untuk mendapatkan hasilnya. Ini contohnya ini tadi A kali B kali C. Jadi A-nya itu dikalikan ke B dan dikalikan ke C. Baru dijumlahkan keseluruhan hasilnya A tambah B. Itulah untuk ini mencari untuk penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Komplemen fungsi inilah fungsi sebuah dikomplemenkan ataupun dihubungkan, maka akan diperoleh fungsi komplemen. Jadi fungsi komplemen berguna pada saat melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Jadi fungsi komplemen dari suatu fungsi f dapat dicari dengan dua cara. Ya, ada hukum De Morgan, ada prinsip dualitas. Inilah untuk penjumlahan dan perkalian tadi. Jadi contoh yang pertama ini menggunakan hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan untuk mencari aljabar booleannya. Contoh di sini misalkan F, X, Y, Z sama dengan X ini Y aksioma ataupun aksen tambah X, Y, Z. Tentukan fungsi komplemennya. Ini Y negasi
sama Z negasi tambah YZ. Ini tentukan fungsi komplemennya. Jadi cara pertama ini ya, ini yang tadi dibilangnya ini komplementasi dua fungsi. Cara pertama itu dengan menggunakan hukum De Morgan. Inilah penyelesaiannya. Ini penyelesaian soal yang di atas. X1 tambah X2 sama dengan S. X1 negasi, X2 negasi dan dualnya. Baru yang kedua persamaannya X1 kurang X2. Inilah hasil persamaannya. Inilah untuk 2P ubah. 2P ubah. 2P ubah ini ya. Inilah 2P ubah XY. Kalau untuk 3P ubah, di sini cara penyelesaiannya. Hukum De Morgan untuk 3P ubah. Jadi biasanya ini soal, misalkan ini ya, contoh fx yang di atas ini, tentukan fungsi komplemennya dengan 2P ubah. Biasanya nggak digabungkan ini. Hanya ditanya 2P ubah X1 dan X2. Oke, 2P ubah X1, X2, X3. Jadi inilah dua kan, X1 ini, X2-nya ini. Kalau untuk di 3P ubah di sini ya, X1 tambah X2 tambah X3. Hanya itu yang membedakan. Kalau misalnya dibuatnya ubah untuk 4P ubah, buat aja di sini sampai X4. Ini sampai X4 di sini. Baru jumlahkan aja X1, Y aksen. Yang di dalam hal ini X1, Y sama dengan X2 tambah X3. Ini. Jadi kalau misalnya ini sampai X4, ya udah tinggal tambahkan di sini X4. Di dalam kurung ini juga tambahkan X4. Baru di Y ini tambahkan di sini X4 lagi. Ini. Jadi hasilnya nanti X1 aksioma ataupun negasi, X2 negasi, X3 negasi, sampai X4 negasi. Jadi penyelesaiannya di sini FYSX, X ini, Y di mana Y aksioma ataupun negasi Z tambah negasi, ini dalam kurung negasi ya. Baru X tambah dalam kurung Y negasi Z, YZ negasi. Jadi F, YZ itu hasilnya adalah ini ya. X negasi tambah YZ tambah Y negasi Z aksen. Inilah hasilnya dari contoh hukum De Morgan. Ini ya soal. Jadi kalau misalnya pakai angka ini gampang ini. Misalnya X-nya 5, Y-nya ditentukan misalnya 4, atau Z-nya ditentukan 3. Ya udah X-nya buatlah di sini 5 tambah 5 kali 3, 4 kali 3 12, baru kali lagi 4 kali 3 12, berarti 5 tambah 12 tambah 12 24, berarti 5 tambah 24 itu 29. Itulah contoh kalau misalnya menggunakan angka dia ya. Ini hanya diilustrasikan dengan menggunakan simbol FYZ. Tapi kalau misalnya dibuat di sini FYZ sama dengan 534, ya udah gampang aja. Sesuaikan aja ini melalui hukum De Morgan, entah 2P ubah atau 3P ubah. Itu dia. Baru cara kedua, menggunakan prinsip dualitas. Ini tadi ya komplementasi fungsi menggunakan prinsip dualitas. Yang pertama tadi udah menggunakan De Morgan. Yang kedua menggunakan prinsip dualitas. Jadi penyelesaiannya nih agak lebih sederhana ya. Maka dual dari ekspresi booleannya adalah X tambah Y, ini aksen tambah YZ. Ini negasi Z dalam kurung Y tambah Z. Jadi komplement tiap literal dari dual di atas menjadi X aksen tambah YZ. Ini dalam kurung Y
aksen tambah jet aksen. Jadi inilah hasil persamaannya. Ini F negasi XYZ sama dengan X negasi plus dalam kurung YZ, Y negasi Z. Inilah persamaan dengan menggunakan prinsip dualitas. Ini tadi prinsip De Morgan. Prinsip De Morgan. Kalau untuk bentuk kanonik ini untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi inilah dulu dipahami, nanti dibaca-baca. Itu sudah sangat, kalau misalnya dipahami sudah sangat mantap. Ataupun sudah bisa menyederhanakan persamaan-persamaan ini. Contoh-contoh fungsi boolean ini. Bisa berupa angka. Ataupun nanti kita, atau pertemuan minggu depan kita akan membahas soal lah dulu, beberapa contoh soal ya dalam penyelesaian ini, contoh-contoh fungsi boolean. Itulah tentang aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini agak membingungkan dari penjelasan-penjelasannya, tapi kalau misalnya kita pahami ini sangat gampang. Ini identitas, jenis kedua komutatif, distributif. Baru ada tadi penyelesaian secara De Morgan, baru ada prinsip dualitas. Baru untuk kaidahnya, untuk perkalian ini 0 kali 0. Ini ya A kali B. Ini 01, 10, 11. Jadi hampir sama. Kalau misalnya kurang mengerti, nanti banyak sumber-sumber yang bisa kalian search ya. Baik itu di internet, di mana-mana ada. Kalau misalnya kurang paham. Untuk kaidah operator biner ada plus. Untuk uner, ini negasi 0 itu adalah negasinya adalah 1. 1 itu negasinya A, negasi 0. Itu aja kaidah-kaidahnya. Dan untuk penyelesaian contoh soalnya tadi udah ini. Kalaupun misalnya ini diganti angka sudah gampang ya, F, Y, Z. Ya udah keluarkan X-nya ini dari dalam kurung. Tambah. Nih. Kalau menggunakan versi ketiga bisa juga keluarkan X-nya tapi ditambah dengan negasi. Ini tabel kebenaran contoh sama contoh menggunakan De Morgan, 3P ubah sama 2P ubah. Inilah penyelesaiannya dan ini persamaannya, hasil persamaannya. Ini masih bentuk huruf ya, bukan berbentuk angka ataupun perkalian. Oke, tunggu ya biar print screen dulu untuk absensinya. Oke, layer kedua. Nanti kalau kurang paham ada di YouTube kita ya, dilihat aja. Mana tahu ada yang baru masuk tadi, banyak yang baru masuk. Apa alamat YouTube-nya, Pak? Apa alamat YouTube ya? Nanti di Nama apa itu? YouTube-nya apa, Pak? Di publish di GIS ya. Boleh, Pak, boleh, Pak. Absennya langsung di ya. Minggu depan kita ini hanya 10 pertemuannya nih. Jadi untuk pengantar digital ya lumayan susah-susah gampang. Memang nggak seperti yang kalian pikirkan ya, aku belajar ini lagi pasti gitu ya. Pak, Itulah memang, susah pusing, Pak. jadi inilah memang jurusan komputer ini ya. Dalam pikiran kita ini maunya belajar komputer aja terus ya. Padahal ini memang dasar ini. Nanti kalian cari pun RPS ataupun apa, kalau di SMA itu namanya
RPS, rancangan pembelajarannya itu tetap semua di semua universitas harus membahas ini ya, sistem pengantar digital. Baik itu di elektro lumayan diperdalam ini, tapi karena kita jurusan komputer, ya ini hanya masih dasarnya yang kita pelajari ini. Namanya pengantar. Pak, kapan tatap muka, Pak? Susah kali gini, Pak. Ya, mudah-mudahan semester depan kayaknya. Tapi untuk semester ini udah, apalagi ini kan digabungkannya kita semua ini dalam satu wadah ini. Lokasi Medan, Pakam. Nanti tetap muka enggaknya hadir kau ya kan? Siapa tadi tuh? Jaka. Bukan Pak, bukan saya Pak. Nanti tetap muka absensi enggak ada dia. Memang udah 2 tahun ya, mulai SMA lah kalian ya. Mulai SMA sampai kuliah ya kan tetap online. Jadi selama sampai jumpa minggu depan ya. Udah mau habis ini Zoom-nya. Diisi nanti absennya, diklik aja hadir udah langsung tergenerate itu. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Pak. Kaniman dulu, Tri Elvina, sampai Hapa Berhalawa, Mages, Sika. Iya, Pak. Oke, Pak.